Shalom sahabatku, sebelum kita masuk dalam perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini, marilah kita terlebih dahulu menyerahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan di dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh terus ada dalam keadaan baik. Bapa, pagi hari ini kami buka hati dan pikiran kami untuk terus diajar dan dituntun melalui kebenaran firman Tuhan. Haleluya, amin. Pagi hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan tema tanggung jawab. Sebuah tema yang mengajak kita untuk belajar rendah hati dengan memeriksa kembali sikap hati kita di hadapan Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita di dalam kitab Markus 8 ayat yang pertama sampai yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Pada waktu itu ada pula orang banyak di situ yang besar jumlahnya, dan karena mereka tidak mempunyai makanan, Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, "Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku, dan mereka tidak mempunyai makanan. Dan jika mereka kusuruh pulang ke rumahnya dengan lapar, mereka akan rebah di jalan, sebab ada yang datang dari jauh." Kita akan menemukan hal seperti ini, seperti yang dilukiskan di Markus 8, berkali-kali dikerjakan oleh Yesus. Bahkan dapat dikatakan, inilah hal yang sangat kental yang mewarnai pelayanan Yesus di bumi. Dia selalu didorong dan digerakkan oleh belas kasihan. Jika Tuhan Yesus yang kita sembah, yang dijunjung tinggi oleh seluruh gereja di muka bumi, selalu tergerak dan bergerak karena belas kasihan, tidakkah seharusnya kita pun mengikuti jejak Yesus? Saya percaya Tuhan Yesus bukanlah satu-satunya pribadi yang tahu dan yang melihat betapa orang banyak itu kelelahan, kelaparan, dan tidak memiliki makanan. Tapi semua diam, hanya Tuhan Yesus seoranglah yang tergerak dan digerakkan oleh belas kasihan. Inilah pelayanan yang holistik, yang menyeluruh dan lengkap. Manusia adalah roh yang memiliki jiwa dan hidup di dalam tubuh. Pelayanan yang benar, yang sempurna adalah pelayanan yang holistik, yang menyentuh ketiga aspek ini. Gereja harus menjadi tempat untuk manusia diperbaharui dan dipertemukan kembali kepada penciptanya. Itulah sebabnya gereja disebut sebagai rumah doa. Yesaya 56 ayatnya yang ke-7 menuliskan demikian. "Mereka akan kubawa ke gunungku yang kudus, dan akan kuberi kesukaan di rumah doaku. Aku akan berkenan kepada korban-korban bakaran dan korban-korban sembelihan mereka yang dipersembahkan di atas mezbahku. Sebab rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa." Namun, rumah Tuhan juga akan berfungsi sebagai tempat pemulihan. Itulah sebabnya Tuhan Yesus berkata, Matius 11 ayat 28, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan padamu." Ada jiwa yang merana, yang letih dan berbeban berat. Gereja harus menjadi penopang untuk mereka. Namun, gereja pun harus memberi makan. Disinilah gereja banyak yang menjadi pincang dan tidak jujur. Kita menggembar-gemborkan perpuluhan, buah sulung, namun tidak menjadi rumah roti yang memberi makan. Bukankah Maleakhi 3 ayat 10 berkata demikian, "Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku,
firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Semakin banyak kita dipercayakan, semakin besar kita harus memberi makan. Haleluya. Sahabatku, biarlah firman Tuhan pagi ini menjadi terang bagi langkah kita dan kekuatan bagi perjalanan hidup kita sepanjang hari ini. Mari kita menutup renungan ini dengan doa. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang kembali mengajar dan mengingatkan kami untuk mau peduli akan sesama kami. Ingatkan setiap kami, berkat yang Tuhan berikan untuk kami, itu semua harus kami gunakan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Jesus loves you and so do I.